Bahkan Al-Quran juga menegaskan sebagian satu sama lain itu saling memperkuat, saling membantu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam. Segala puji hanya milik Allah yang mengkaruniakan kita nikmat iman wal islam. Wa jama'ana fi hadzal makan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dan mengumpulkan kita, mendudukkan kita bersama, menyimpuhkan kita di majelis ini dalam keadaan sehat wal afiat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad. Salawat dan salam hanya terlimpah sepenuh-penuhnya kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwal qail, dan beliaulah yang mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan kemudian mengajarkannya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita yang sekarang tengah dalam perjalanan, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, ya, Gus Baha. Tadi katanya TGB, Tuan Guru Baha, ya. Ya benar itu, pas ya. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan beliau yang sedang dalam perjalanan bisa selamat, sehat sampai, dan insya Allah berbagi ilmu dengan kita semua. Bapak Ketua Badan Wakaf yang saya hormati, Bapak Rektor, Bapak-bapak para pembantu Rektor, dan para cerdik cendikia yang ada di belakang saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semua saya hormati, saya takzimi. Para hadirin dan hadirat sekalian, bapak-bapak dan ibu hadirin jamaah ngaji bareng pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Bapak ibu, dulu seorang guru saya, Syekh Abdul Ghafur Mustafa almarhum, beliau mengatakan bahwa risalah agama itu kalau diringkas dalam satu kalimat, Risalatul Islam adalah is'adul insan fid dharain. Jadi Islam itu datang adalah is'adul insan fid dharain, yaitu untuk membahagiakan manusia di dunia maupun di akhirat. Beliau mengatakan semua maqasidus syariah, termasuk tentu sumber utama kita berislam, yaitu Al-Quran, dan juga hadis atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dihadirkan oleh Allah dalam ruang kehidupan ini. Al-Quran itu kan kalamullah yang qadim, ya. Kalamullah yang qadim itu bahkan yang melekat pada zat Allah. Tapi ya, kalamullah yang qadim yang melekat pada zatnya itu, Allah bermurah untuk menghadirkannya, ya, dalam wujud huruf-huruf, kata-kata, kalimat-kalimat yang kemudian menjadi sekumpulan ayat, lalu menjadi surah dan menjadi satu mushaf dalam 22 tahun lebih diturunkan kepada Rasul. Itu adalah untuk membahagiakan manusia. Ini perlu kita ingat, ya. Perlu kita ingat karena memang terkadang, ya, bahkan bukan hanya orang yang tidak suka pada agama yang mengatakan agama itu menyulitkan atau memberatkan. Bahkan pun kadang kita sebagai umat Islam tanpa sadar kita juga menghadirkan agama dalam bentuk yang menyulitkan.
Karena itu Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak Ibu kan di awal surah Toha ya. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Qur'an ini untuk kemudian membuatmu itu kesulitan. Jadi Al-Quran ini bukan hendak memberatkan hidup kita, Bapak-bapak Ibu. Bahkan sebaliknya, Al-Quran itu dihadirkan oleh Allah is'adul insan, supaya kita bahagia, supaya kita senang. Maka kalau kita sebagai umat Islam hari ini atau kapanpun ya, merasa sumpek dengan keislaman kita ya, merasa berat di dalam kita sebagai seorang muslim, maka itu sama sekali bukan salah agama. Itu sama sekali bukan salahnya Al-Quran, tetapi itu adalah kekeliruan kita di dalam beragama. Ulama mengatakan ada beragama yang keliru yang namanya at-tadayyun al-ma'kus. Beragama tetapi terbalik-balik. Yang dipentingkan oleh agama itu ditinggalkan. Yang enggak terlalu penting justru yang dibahas habis-habisan. Bahkan yang memudaratkan ya, yang sama sekali tidak disinggung oleh Al-Quran, itu justru yang dijadikan topik bahasan. Sampai bahkan memenuhi ruang publik. Sedangkan pesan-pesan yang penting dari Al-Quran itu ada hal-hal yang membuat kita sumpek di dalam beragama ya. Kalau ketika kita mendekat kepada agama itu kok rasanya semakin berat gitu ya. Mungkin ya, karena keberagamaan kita itu yang disebut oleh para ulama at-tadayyunul ma'kus. Jadi beragama cuman kebalik-balik gitu. Yang penting ditinggalkan, yang enggak penting yang dibahas habis-habisan. Nah, saya pikir dari beliau, dari guru kita nanti kita akan simak ya, ngaji bareng. Karena Gus, saya terus terang enggak ngerti ya, ngaji bareng ini awalnya konsepnya kayak apa. Makanya di mobil tadi saya tanya, ini maksudnya masing-masing ngomong aja gitu atau kayak gimana? Yang saya tanya, mal mas'ul bi a'lama minasail. Dia lebih nggak ngerti lagi dibanding saya. Dia tengok-tengok gitu. Dia bilang, pokoknya ini katanya terserah nanti Gus Baha mau kayak gimana aja. Oh ya sudah. Kalau gitu dia matbu, saya tabi. Begitu. Kalau gitu kita ikutin beliau. Nanti saya menyesuaikan kepada beliau. Jadi saya serahkan ya moderator langsung saja kepada Al-Mukarram Syekhna Kiai Haji Bahauddin Nur Salim untuk menyampaikan ma fatahallahu bihi, apa-apa yang Allah Ta'ala bukakan kepada beliau untuk kemanfaatan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus. Jadi nanti kita balikin lagi ke Gus Baha ya. Tapi Gus, jadi begini, tadi beliau menyampaikan kan beliau ini min sulalatil aulia ya. Jadi kakek beliau itu adalah para aulia. Jadi aulia itu muhimmahnya itu adalah dikenal Allah gitu ya. Nah, kemudian beliau bilang bahwa tapi takdirnya sekarang masuk UI ini pengen dikenal Allah malah justru turun jadi dikenal rektor katanya. Tapi Gus itu menurut saya ya, jadi kalau kita bertarekatnya, nah kan sering ya ketika misalnya kita bicara tentang tarekat ya, tarekat itu dimaknakan taroki ya, taroki artinya naik gitu, jalan naik gitu ya. Akhir zaman nih Gus Baha ya dan bapak-bapak ibu, mungkin kita perlu juga bertarekat dalam makna tadani ya, turun. Jadi tarekat bukan hanya jalan naik tapi juga jalan turun. Karena bagi orang di akhir zaman ini kalau hanya tahu jalan naik dan tidak tahu jalan turun itu repot ya. Apalagi Pak Rektor dengan Kepala Badan Wakaf ya, atau para pejabat gitu ya, tahu jalan naik saja tapi nggak tahu jalan turun gitu ya.
Jadi kalau belajar tarekat hanya ingin jalan naik gitu, tapi nggak pernah belajar jalan turun, itu biasanya dekat-dekat turun tuh galau. Ya, jadi galau, bingung gitu gimana cara turunnya gitu ya. Dan memang dulu saya pernah naik Gunung Rinjani juga ya Gus ya, waktu masih mu'allimin dulu, masih sanawiyah aliyah. Itu saya rasakan betul gitu bahwa naik gunung itu menantang, ya, sangat menantang. Ya. Bahkan Gunung Rinjani itu ada masa di mana di tengah-tengah itu ada namanya Bukit Penyesalan gitu. Kenapa Bukit Penyesalan? Ya udah nyesel di situ gitu. Mau balik udah jauh, mau terusin juga masih jauh sekali gitu di depannya. Itu Bukit Penyesalan, baina-baina. Tapi ternyata turunnya itu jauh lebih berat. Jadi kalau kita naik itu kan mengandalkan kekuatan otot ya, keluarkan energi untuk menggerakkan. Kalau turun itu kita menggunakan energi untuk menahan, dan itu jauh lebih berat. Ya, jadi menahan pada saat turun itu jauh lebih berat daripada ketika menanjak ya. Dan ya pada waktu itu ya saya kena musibahnya pada saat turun gitu ya. Jadi artinya memang bahwa dalam kehidupan ini kita belajar naik dan juga belajar turun. Jadi tarakat itu taroki wa tadani gitu ya. Dan kalau sudah turun ada masanya juga naik. Jadi Gus Baha tadi kenal rektor, nanti kenal kepada Allah lagi, balik lagi kepada niat semula insyaallah. Nah, saya ingin sampaikan nih, beliau tadi sedikit sekali ya, dalam waktu yang sangat singkat, tapi itu menyampaikan hal-hal yang sangat penting ya. Saya nggak tahu nih, dipahami nggak apa yang beliau sampaikan tadi nih? Dipahami nggak? Mulai balaghah, kemudian madah. Ngerti nggak madah itu? Madah itu apa? Madah itu pujian-pujian ya. Bagaimana turuku ta'bir ya, asalibu ta'bir ya, bagaimana orang Arab itu mengungkapkan ya perasaan mereka, mengungkapkan harapan mereka ya, bagaimana mereka memilih diksi-diksi dalam komunikasi mereka, itu mewarnai Al-Qur'an. Jadi beliau ini tadi ketawa-ketawa ya, bapak-bapak juga ketawa-ketawa semua ya. Tapi yang disampaikan itu sudah bahan kuliah buat di Rosat Ulia itu, buat pasca sarjana itu. Ya, jadi alhamdulillah. Nah, silahkan nanti dielaborasi masing-masing. Tapi yang ingin saya sampaikan begini, ada catatan saya terhadap apa yang beliau sampaikan. Pertama, apa yang beliau sampaikan itu menegaskan ungkapan waqtul buyuta min abwabiha. Masuklah ke rumah melalui pintunya. Kalau kita ingin belajar Al-Qur'an itu ada jalannya, ada pintunya. Tadi beliau sudah sampaikan, ada tafsirul Qur'an bil Qur'an, ada riwayat, kumpulan riwayat ya. Bahkan Al-Qur'an juga menegaskan sebagian satu sama lain itu saling memperkuat, saling membantu. Jadi kalau kita misalnya bertanya-tanya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kata zikri itu maksudnya apa gitu? Karena kata zikr itu kan dalam Al-Qur'an luas ya. Apakah zikr itu adalah zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, sehingga ayat itu artinya siapa saja yang berpaling dari mengingat Allah maka hidupnya akan menjadi sempit, akan sumpek, akan resah. Atau zikri di situ maknanya adalah Al-Qur'an ya. Sehingga artinya adalah barang siapa yang memalingkan dirinya dari pesan-pesan Al-Qur'an maka hidupnya akan disorientasi. Bagaimana kita mengambil pilihan di antara dua makna? Nah, kita lihat. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Lalu orang itu mengatakan di akhirat, ya Allah, bagaimana mungkin kok saya dibangkitkan dalam keadaan buta padahal di dunia saya melihat. Kemudian Allah mengatakan qala kadzalika, itu balasan yang setimpal, atatka ayatuna fanasitaha. Telah datang kepadamu ayat-ayat kami lalu kau lupakan. Nah, dari ayat ini maka ulama menafsirkan kata zikri, oh yang dimaksudkan dengan zikri itu adalah ayatuna, yaitu Al-Qur'an. Nah, ini yang disebut dengan Al-Qur'an yufassiru ba'duhu ba'dhu, dia saling menafsirkan. Baik itu penafsirannya datang segera setelahnya ataupun di ayat-ayat yang lain seperti yang Al-Mukarram Ki Haji Bahauddin sampaikan. Ada yang di bagian yang lain, baik itu secara nas, secara sharih ataupun secara dilalah, secara
tunjukkan isyarat. Ketika misalnya Nabi Adam alaihissalam, Allah Ta'ala sampaikan fatalaqa Adam min rabbih kalimat. Allah Ta'ala memberikan Adam menerima dari Tuhannya kalimat. Fataba alaih. Dengan sebab kalimat yang dia ucapkan itu, Allah ampuni dosanya, kekeliruannya. Apa kalimat itu? Oh, ada di ayat yang lain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu pintu memahami Al-Quran. Tadi Gus Bah bilang sampaikan, ada pintunya. Baik itu pintunya adalah riwayat-riwayat dari Al-Quran, dari hadis juga beliau sampaikan tadi. Al-Quran gak dibiarkan sendiri oleh Rasul, tapi didatangkan hadis untuk menyempurnakan. Bahkan ketika dulu ada orang yang mengatakan, ini bukan zaman sekarang, zaman dulu sekali. Ba'das sahabah, zaman tabi'in. Saya lupa, mungkin Gus Bah yang ingat riwayatnya secara persis. Ada yang datang kalau tidak salah kepada Al-A'mash, seorang imam besar namanya Al-A'mash. Lalu orang itu mengatakan, ya imam, kenapa kita capek-capek Anda ajak kami untuk baca hadis? Kenapa Anda ajak kami untuk mendiskusikan hadis panjang-panjang? Bukankah sudah ada Al-Quran di tengah-tengah kita? Ngapain lagi? Apa kata Amash? Ya ahmaq. Pak, atajidu, apakah kamu temukan dalam Al-Quran itu ada sholat 5 waktu secara terperinci? Gak ada. Nabilah yang menegakkan amanah untuk menjelaskan sholat 5 waktu itu kayak apa, banyak rakaatnya seperti apa, waktunya gimana, kaifiyatnya seperti apa. Bahkan sebelum sholatnya pun Nabi ajarkan isbagul wudunya kayak apa. Bahkan tidak hanya yang wajib-wajib dalam wudu, madmadoh istinsyaknya pun, kumur-kumurnya masukin air ke hidung, semua diajarkan sama Nabi. Maka Amash mengatakan, dari sisi ini Al-Quran lebih butuh kepada hadis daripada hadis kepada Al-Quran. Dari sisi bahwa hadis itu menguraikan, menjelaskan dan menyempurnakan, menambahkan, melengkapi bahkan yang tidak ada di Al-Quran. Nah, itu pintu memahami Al-Quran. Karena itu tidak boleh dan tidak ada istilahnya namanya ahlul Quran dalam makna bahwa hanya mau Quran saja, nggak mau tahu apa kata hadis. Itu nggak ada istilah dalam Islam. Ilmu yang muktabar selalu Al-Quran bersama dengan hadis Rasulullah SAW. Lalu yang kedua pintunya apa? Ya asbabun nuzul. Tadi juga disinggung selintas oleh guru kita bahwa ada sebab-sebab dari turunnya Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Yang kalau sebab ini nggak difahami, bisa saja ya dalam beberapa kasus orang salah faham. Dan itu kejadiannya bahkan sekali lagi bukan hari ini, bukan kemarin, tapi dulu pada masa orang-orangnya itu masih berhimpitan, berdempetan dengan Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat didatangkan, kalau tidak salah pada masa Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu dia ditanya, kenapa kok kamu minum minuman keras gitu kan? Dia mengatakan, loh kan saya ini orang beriman, saya kan orang bertakwa. Kan di Al-Quran tuh ada, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu ila akhir ayat. Gak masalah kalau sudah beriman bertakwa makan minum apapun, begitu. Kalau ini secara harfiah kita baca ayat itu. Lalu karena dia baca ayat itu saja, dia beranggapan, oh berarti makan minum udah bebas karena sudah beriman bertakwa. Nah saat itulah kemudian diluruskan bahwa ayat ini sabab nuzulnya adalah ketika ada sebagian sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, ada teman-teman kita yang sudah meninggal, mereka syuhada pada saat perang-perang, mereka mati syahid, mereka meninggal sebelum turunnya ayat yang mengharamkan khamr. Bagaimana nasib mereka ya Rasulullah? Padahal mereka meninggal dalam keadaan masih minum khamr. Jadi meninggal ya masih minum karena memang belum turun pengharaman. Maka turunlah ayat ini menjelaskan. Oh, kalau memang orang nggak tahu, belum ada taklif kepada dia, nggak dosa.
Nah, sebagian ulama kemudian menarik ayat ini juga ke masa sekarang, ya. Kalau misalnya ada di tempat-tempat tertentu, misalnya ada katakanlah dakwah Islam masuk ke suatu negara misalnya, lalu para dai itu menyampaikan tentang tauhid, menyampaikan tentang rukun iman, baru disampaikan tentang rukun iman, rukun Islam, kemudian orang itu dia bersyahadat, dia baru sholat, lalu dia meninggal dalam keadaan dia masih minum khamar, pada saat belum dijelaskan oleh dai itu bahwa Islam mengharamkan khamar. Bagaimana hukumnya dia gitu? Dia masuk orang baik apa gimana? Oh enggak, berarti dia tidak terkena ya kepada kewajiban untuk menjauhkan diri dari khamar karena memang belum dijelaskan. Nah, karena itu kita bapak-bapak, saudara-saudara, kita berlapang-lapang lah seperti yang guru kita sering sampaikan, kita berlapang. Jangankan pada masa sekarang, pada masa dulu saja ketika masa Imam Ghazali, apa kata Imam Ghazali? Ini tentang dakwah. Kata Imam Ghazali, menurut saya ya, Ahlur Rum ya, orang-orang yang ada di daerah-daerah yang berjauhan, jauh dari pusat Islam, dan karena itu dia tidak dapat pesan Islam, dia nggak ngerti Islam itu apa, atau Islam itu sampai tapi fi wajhin musyawash, bentuknya udah nggak bener ya, disinformasi tentang Islam. Maka kata Imam Ghazali, orang itu menurut saya hukum mereka adalah sama seperti hukum ahlul fatrah. Jadi nggak bisa kita mengatakan misalnya orang, mohon maaf, orang di belahan dunia Skandinavia misalnya, di negara-negara yang jauh gitu, kemudian kita hukumkan wah mereka itu adalah orang kafir, mereka itu mukhallat finnar. Belum tentu, kecuali setelah kita pastikan bahwa cahaya Islam sudah sampai dalam bentuk yang sebenarnya dan mereka menolak dengan kesadaran. Itu namanya kufur. Al-juhud, menolak dengan kesadaran. Kalau sesuatu itu nggak sampai, dia mau nolak apa? Atau kalau sesuatu itu sampai tidak dalam bentuk yang benar, dia nggak salah kalau nolak. Misalnya hari-hari dia dapat berita Islam agama teroris, misalnya nih dari medianya, itu aja yang dia konsumsi. Kita nggak punya dai ke sana karena nggak ada kita yang menguasai bahasa Skandinavia misalnya, nggak ada yang ngerti bahasa Finland, maka kita nggak pergi ke sana. Kita di sini saja di Indonesia, lalu kita hukumkan orang di sana di mana-mana hanya karena dia tidak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berarti kafirun mukhalladun finnar. Enggak, belum tentu. Kata Imam Ghazali, bisa jadi itu ahlul fatrah. Nah, dengan itu maka kita lebih tenang di dalam berdakwah, tidak mendahulukan memvonis seseorang, sekelompok orang, tapi tausilud dakwah yang kita utamakan, menyampaikan itu yang diutamakan. Nah, tadi beliau menyampaikan itu tentang sabab nuzul. Dan yang ketiga yaitu ma'rifatul lughatil arabiyyah, itu pintu. Jadi pintunya itu yang pertama adalah riwayat-riwayat baik dalam Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis, kemudian juga ijma' sahabat. Yang kedua adalah sabab nuzul kita faham. Dan yang ketiga itu mengerti ya masalikul Arab ya, bagaimana cara orang Arab bicara, karena itu juga sangat mewarnai bagaimana Allah Ta'ala ya menurunkan kitab suci Al-Qur'annya. Dan alhamdulillah bapak-bapak, saudara-saudara, kalau kita ada ketekunan ya, ini teman-teman semua ya, kalau ada ketekunan ya seperti sekarang kita bisa menikmati ya. Kalau dulu misalnya apa yang disampaikan oleh Gus Baha itu hanya bisa dinikmati oleh para santri ya, di pesantren-pesantren, itu pun dalam halakoh-halakoh yang terbatas. Tapi alhamdulillah berkat UII ngaji bareng kita bisa menikmati hari ini mutiara-mutiara dan keindahan Al-Quran. Alhamdulillah. Saya balikin lagi kepada Gus Baha sebagai Sohibul Bait. Terima kasih karena saya diminta untuk mengakhiri ya, saya ingin menyampaikan dua hal saja. Pertama, saya garis bawahi yang beliau sampaikan baru, bahwa kalau Allah tidak berepot-repot ya dan tidak mendetil-detilkan sesuatu ya berarti itu tidak terlalu perlulah ya. Jadi jangan kita sok merepot-repotkan diri ya mendetil-detilkan sesuatu yang Allah Ta'ala justru tidak detilkan. Nah, artinya apa? Ya memang letakkan sesuatu pada tempatnya, dan itu menurut saya juga yang sering beliau sampaikan ya.
bahwa dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya itulah menjadi asas kebahagiaan. Ya, jadi kalau kita tahu menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya kita akan lapang-lapang saja ya, menyikapi nikmat, musibah dan segala macam. Nah, kalau kita lihat nih, pertanyaannya apa sih yang dipentingkan oleh Allah dalam Al-Quran? Ya, kalau kita lihat, ya tentu Allah Ta'ala yang maha tahu apa-apa yang paling penting, yang paling utama, ya pokok-pokok akidah, kemudian pokok-pokok ritual ibadah. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan kuantitatif, ya, salah satu yang sangat dipentingkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah ranah muamalah. Jadi ranah muamalah itu luar biasa dipentingkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, kalau kita lihat misalnya dari sisi panjang pendeknya ayat saja, 282 Al-Baqarah itu ayat paling panjang dalam Al-Quran adalah tentang transaksi hutang piutang. Ya, itu muamalah. Dan salah kalau kita misalnya menanggapi atau mempersepsi bahwa urusan utang piutang itu urusan dunia belaka. Enggak. Ya buktinya Gus Bah tadi nyampaikan beberapa hal tentang utang piutang dalam mengaji barang ini. Berarti sesuatu yang penting. Nah, dalam ayat itu juga disampaikan di akhir ayat tentang hutang piutang itu apa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi bahwa muamalahmu, transaksi keuanganmu, hutang piutangmu, hal ihwal tentang keuangan itu menyangkut takwa juga gitu. Itu menyangkut takwa juga. Itu bagian dari ekspresi bertakwa kita. Hutang yang benar, menulis dengan baik, membayarnya juga dengan baik, berhutangnya pun kalau memang betul-betul butuh dan seterusnya. Dan banyak lagi di dalam Al-Quran ayat tentang muamalah. Nah, saya sering sampaikan ya, bapak-bapak saudara, kalau kita misalnya menggunakan pembagian yang walaupun kita bisa perdebatkan lah ya tentang validitasnya 100%, tapi ada pembagian yang sederhana oleh para ulama. Pertama, dalam Islam itu ada disebut dengan ruang akidah, ya. Yang kedua ruang ritual ibadah, dan yang ketiga adalah ruang muamalah. Semuanya itu tentu dalam makna semuanya hidup adalah ibadah, tapi kalau dibagi, ruang akidah itu terkait dengan rukun-rukun iman kita, keyakinan-keyakinan pokok. Itu sifatnya tauqifi, nggak boleh dikreasikan. Jadi apa yang Allah Ta'ala sampaikan, yang berikan, ya seperti tadi disangoni Nabi Adam, fatalaqa Adam berkalimatin fataba alaih. Ya Rabbana zolamna, ya itu sudah sangon dari Allah. Ya iman itu ya kayak begitu. Kita disangoni, diberikan, ditegaskan, dibatasi. Lalu ritual ibadah juga sama, sifatnya tauqifi. Nah, pada saat muamalah itu sifatnya beda. Sifatnya itu ijtihadi ibada'i. Jadi sifatnya itu kita dikasih prinsip oleh Allah. Ruang muamalah kehidupan ini namanya sosial, politik, budaya, ekonomi, ya, kita diberikan prinsip, tetapi perinciannya itu diserahkan kepada kita. Bagaimana kita memprosesnya supaya bisa menghadirkan kemanfaatan dan kemaslahatan untuk semua tanpa menghilangkan prinsip-prinsip itu. Nah, jadi kalau kita dalam konteks misalnya yang beliau sampaikan tadi, ya semua hal-hal yang ada ini selain daripada akidah dan ritual ibadah itu kan muamalah. Maka prinsipnya adalah kita saling melengkapi gitu. Dan saling mengisi dalam kebaikan. Nah, kemudian yang kedua, yang terakhir, ulama juga mengatakan begini. Ketika kita belajar Al-Quran, maka kita juga belajar tentang lawazimul makna atau lawazimul faham. Ada satu kefahaman dari ayat. Nah, konsekuensi dari kefahaman itu apa? Ya, nah, itu beliau tadi juga sudah sampaikan berulang kali. Kalau kita misalnya, ini satu ilustrasi saja. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila akhiril ayah. Wahai orang beriman, kalau ingin masuk ke dalam solat, hendak solat, maka ambil air wudu. Basuhlah muka dan seterusnya sampai akhir ayat. Secara fikih, ya tadi beliau sering mengajarkan kita, secara fikih ini tentang kewajiban kita berwudu dengan prosesinya. Tapi ada lawazim dari ayat ini. Apa lawazim dari ayat ini? Kalau kita bicara wudu, kita bicara sumber daya air. Kita bicara tentang wudu, kita bicara tentang ekosistem kehidupan. Gak ada wudu tanpa air. Kalau wudu tanpa air tayamum namanya. Gak ada wudu tanpa air. Maka apa arti lawazim dari ayat ini? Jaga sumber daya air itu. Kalau dalam konteks misalnya
pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, apa kata, sumber daya alam dan semua yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, itu juga bagian dari lawazim makna ayat ini. Dalam arti apa? Negara, kita semua secara kolektif, ayo kita jaga sumber daya air, tidak boleh dimiliki hanya oleh sekelompok kecil saja sehingga orang kesulitan untuk memanfaatkannya. Dan pada ujungnya jangan-jangan nanti bisa orang kesulitan untuk menegakkan sholat karena nggak bisa wudhu, karena sumber daya air itu dikooptasi oleh kelompok tertentu misalnya. Itu lawazimul ayat. Ketika Allah Ta'ala misalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang beriman, kalau udah waktunya Jumatan itu maka segera datang ke masjid, tinggalkan perdagangan. Apa lawazim dari ayat ini? Kata para ulama, lawazim dari ayat ini adalah ya bahwa Allah tidak akan bicara tentang perdagangan, Allah tidak berbicara tentang sesuatu yang penting ya, yang bisa mengalihkan ya, seseorang dari ibadah ya. Kan di sini diletakkan orang kalau terlalu cinta berdagang ya, maka dia nggak mau ninggalin bisnisnya untuk sholat gitu, karena time is money. Bagi dia 5 menit ketika sholat itu kalau udah transaksi entah berapa duit misalnya gitu. Nah, ada lawazim dari ayat ini kata para ulama bahwa ya perdagangan harus diisi oleh orang-orang gitu, yang tidak hanya memikirkan profit sementara di dunia, tapi dia juga memikirkan fungsi spiritual dari harta itu. Siapa itu? Ya orang beriman. Dengan kata lain ya orang Islam disuruh untuk aktif dalam berdagang. Karena ketika perdagangan itu diisi oleh orang-orang yang tidak punya pandangan lebih dari dunia, kalau kata orang Sasak, enggak-enggaknya cuman dia pandang dunia saja, ya dia tidak akan mungkin bisa menunaikan pesan ayat ini. Jadi ayat ini bisa ditunaikan pesannya adalah oleh orang-orang yang ketika dia hidup di dunia, beraktivitas di ekonomi, ya, membangun kapital, membangun bisnis, tapi pada saat yang sama dia juga meletakkan itu semua menjadi bagian dari ibadahnya kepada Allah. Jadi ayatnya tentang ibadah sholat Jumat, tapi pesannya di sana adalah isi ruang bisnis itu, ikhtiarkan supaya ruang-ruang ekonomi itu terisi oleh orang-orang yang ngerti bahwa dunia ini adalah jalan untuk mencari kebahagiaan yang lebih hakiki, itu di sisi Allah Ta'ala. Jadi itu dua hal yang mungkin saya ambil dari beliau tadi. Kita pentingkan apa yang memang penting, dan yang kedua kita pahami ayat itu tidak hanya dari sisi teksnya, tapi dari konsekuensinya di dalam kehidupan kita. Terakhir bicara tentang sanad. Nah, saya ada satu hal, kalau saya pertama kali saya ketemu sama Gus Baha ya, melihat beliau ya, ada nggak bapak-bapak, saudara-saudara melihat dari beliau yang beda? Ciri khasnya. Ciri khasnya beliau itu gini. Tapi hari ini ikroman li rektor, jadi rambut nggak kelihatan beliau. Nah, karena beliau ini adalah keturunan dari aulia, dari Lasamnya, dan salah seorang dari Masyayikh di Lasam itu adalah sahabat dari kakek kami dulu, Mbah Maksum Lasam. Ya, beliau bersahabat dengan Nini Da Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Itu biasanya perilaku Lasem itu ada sanatnya gitu ya. Jadi saya lagi mikir-mikir ini naruh topi begini tuh ada sanatnya nggak beliau? Nah, kita mau tahu dari beliau ya. Ala kulli hal, bapak-bapak saudara, terima kasih Gus atas ilmu-ilmunya dan silaturahim kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa terus bersilaturahim dalam kebaikan, dan kita doakan beliau selalu disehatkan, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cara gampang buat kita mendoakan diri kita itu doain orang lain ya. Itu resep yang paling gampang. Jadi kalau kita doain diri kita ini kan belum tentu terkabul. Tapi kalau kita doakan orang, malaikat yang mengaminkan doa kita dan mengatakan untukmu seperti yang kau doakan. Jadi kalau resep supaya dapat sesuatu, doakan orang lain dengan sesuatu itu. Kita doakan mudah-mudahan Gus Baha sehat walafiat dan kita semua diberkahi Allah Ta'ala. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Lunas maaf apabila banyak khilafan, kekeliruan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kan 3, saya jawab 2. Harus revolusi teknologi ngefek di agama. Oh iya, ya sebenarnya kan perubahan-perubahan itu setiap masa terjadi ya. Ya kita menganggap perubahan hari ini perubahan yang paling penting ya karena kita hidup di dalamnya. Tapi bagi generasi-generasi sebelum kita, ya perubahan yang terjadi pada masa mereka itulah yang paling penting gitu. Dan beragama kita hari ini ya itu kan juga sebagiannya dibentuk dari bagaimana para ulama kita dulu merespon perubahan-perubahan yang ada pada masa mereka. Jadi kalau kita lihat jangankan yang sekarang ya Gus ya, bahkan pada masa Imam Syafi'i pun kan, dan masa-masa para imam mujtahidin ya mereka itu sangat membuka diri dan melihat dinamika-dinamika yang terjadi dan menjadikan ya hal-hal yang terjadi di tengah masyarakat itu sebagai bahan penting untuk merumuskan pandangan keagamaan. Dan karena itu kalau misalnya Al-Azhar ya, Al-Azhar Syarif itu sekarang punya perhatian hanya 3 hal saja ya ketika bicara tentang pemikiran keagamaan. Yang pertama tafkik al-fikril mutatarrif. Jadi membedah dan mempreteli pemikiran yang ekstrim, mengembalikan kepada manhaj wasati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tajdid al-khitab ad-dini, yaitu memperbaharui al-khitab, cara kita menyampaikan sebenarnya kan al-khitab itu kan cara kita mengajak orang beragama. Supaya cara kita mengajak orang beragama ini tidak membuat orang semakin jauh dari agama ya. Jangan membuat ya seperti tadi beliau sampaikan, bahkan Rasul pun hati-hati ya, ketika menjawab pertanyaan dari masing-masing sahabatnya. Nggak ada Rasul itu gebiah uyah. Ya pokoknya ini mentang-mentang ini sahabat saya semua, saya kasih satu patokan plek harus kayak gini, nggak ada. Yang nanya tentang mana amal yang paling afdol dilihat oleh Nabi kan gitu Gus ya. Dilihat kira-kira oh ini ternyata orang yang kaya misalnya, oh amal afdal itu paling banyak adalah berinfak, paling bagus. Dilihat kayak begini keadaannya macam-macam disesuaikan sesuai dengan mukhatabin. Itu Rasul ya, para sahabat juga begitu. Artinya apa? Beragama itu adalah sesuatu yang hidup. Tadayun itu ya taharruk, bergerak terus ya. Nah tadi disampaikan bagaimana cara kita merespon dalam situasi yang berubah seperti ini. Yang pertama yang gak usah galau. Tadi beliau sampaikan agama ini milik Allah Ta'ala. Jadi kita jangan menggalaukan diri kita, menganggap diri kita lebih penting ya. Tidak ada manusia yang sangat penting sehingga dia tidak tergantikan dalam kehidupan kecuali para nabi dan rasul ya, siapapun itu fungsinya pasti akan ketika sudah masanya dia pasti akan digantikan. Dan semua orang menunaikan tugasnya sesuai dengan kewenangan serta apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah kita galau ya. Yang paling penting adalah menurut saya ya terus kita ngaji seperti ini untuk mendiskusikan hal-hal bagaimana kita bisa beragama masing-masing nyaman semuanya ya. Kita bisa beragama dengan nyaman, dengan tenang seperti tadi kata guru saya is'adul insan fid darain, supaya kita beragama dan kita bahagia ya, beragama bahagia. Ya, dan itu memang pesan dari Islam. Adapun isme yang disampaikan tadi yaitu ijtihad manusia saja. Ya hari ini kita kan begini, umur biologis kita kan pendek 60-70 tahun. Maka isme yang tumbuh berkembang di tengah-tengah kita hari ini kita anggap sebagai sesuatu yang sangat penting ya, sesuatu yang merupakan pencapaian luar biasa hebatnya. Tapi kalau kita letakkan diri kita di dalam spektrum sejarah yang panjang, maka itu hanya bagian dari ijtihad ya manusia ya. Sehingga menurut saya tidak perlu kita kita istilahnya apa ya, seakan-akan isme itu akan menggantikan Islam. Enggak, yaitu ijtihad manusia. Besok akan ada isme baru, tapi al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam akan tetap tegak teguh insyaallah. Mudah-mudahan kita berada di dalamnya, bagian dari itu semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan pada hari ini, Pak Rektor, Bapak Kepala Badan Wakaf dan semua. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan kita bisa jumpa dalam kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.